Surat apostolik sekaligus menghindari penafsiran bebas yang dilakukan orang per orang yang menimbulkan perpecahan dan penafsiran akan isi kitab suci sebagai sebuah pengajaran resmi. Saudara-saudaraku terkasih, masih dengan sang pencerita, salam dari Pematang Siantar. Dalam episode kali ini secara khusus saya tujukan kepada saudara-saudaraku umat Katolik yang menjadi ragu dan mempertanyakan ajaran apostolik dalam gereja Katolik, yang mengatakan bahwa ajaran apostolik itu adalah ajaran yang tidak injili. Saya harap Anda bisa mendengarkan penjelasan ini perlahan-lahan, karena saya akan mulai dari sifat gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Para sahabatku, dalam Matius bab 16 ayat 18, di situ Yesus mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Para sahabat, ayat ini menjadi ayat kunci sekaligus pintu untuk membuka sejarah gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Mengapa gereja dikatakan satu? Karena Yesus tidak mendirikan gerejanya atas dua orang atau beberapa orang. Yesus mendirikan jemaatnya pada satu nama, yaitu Petrus. Mengapa tidak didirikan dalam nama Yohanes? Bukankah Yohanes adalah murid yang dikasihinya dan itu dicatat oleh kitab suci? Atau mengapa Yesus tidak mendirikan gereja atas nama ke-9 orang yang lainnya, para murid? Tentu di luar Yudas yang mengkhianatinya. Karena bagi Tuhan, Petrus adalah batu karang. Para saudara, mengapa gereja yang didirikan atas nama Petrus disebut kudus? Karena Tuhan sendirilah yang mendirikannya, bukan Petrus atau para murid Yesus yang lain. Mereka kemudian dikuatkan dan diterangi oleh Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Semua mereka. Kita lihat bahwa sejak kebangkitannya, hampir semua penampakan Tuhan pada para murid merujuk pada pesan Paskah yang mengantar ingatan mereka kepada meja perjamuan akhir. Semua mereka diingatkan untuk kembali ke meja perjamuan akhir. Inilah tubuhku dan inilah darahku. Minumlah dan makanlah, dan perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Perintah ini adalah perintah cinta kasih dan pengorbanan diri sampai habis. Dan ini menjadi sentrum dari spiritualitas gereja Katolik yang berpuncak pada Ekaristi Kudus. Sebegitu penting dan sentralnya Ekaristi Kudus, maka hanya orang-orang terpilih yang diperbolehkan untuk menjadi imam alter Christi di altar persembahan Ekaristi. Apakah dengan demikian berarti para imam Katolik adalah orang-orang kudus? Jawabannya justru sebaliknya. Para imam Katolik adalah manusia biasa, anak dari sebuah keluarga yang juga orang-orang berdosa, punya kesalahan secara pribadi, namun mereka dipantaskan oleh kerelaan untuk mempersembahkan diri dalam hidup selibat atau tidak menikah atau tidak memiliki istri dan anak, rela hidup miskin sederhana dan ketaatan penuh pada ajaran gereja. Apa dasar biblisnya para imam atau biarawan-biarawati? Kita sebut secara keseluruhan saja. Dasar biblis mengapa mereka tidak menikah. Dalam Matius 19:12 sangat jelas ayat itu mengatakan, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Kita ingat cerita Sida-Sida ya. Orang yang sengaja dimandulkan. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena kerajaan surga. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Para sahabatku, bagian ini adalah refleksi dari ajaran para rasul, ajaran apostolik, agar para imam, biarawan, biarawati total melayani gereja dan kebutuhan spiritual umatnya. Dengan demikian, mereka juga bisa mengantar diri sendiri dan seluruh umat dalam puncak perayaan Ekaristi dengan berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku, makanlah dan minumlah.
darah perjanjian yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Saudara-saudari, Ekaristi adalah pesan kehidupan tentang roti yang harus dibagi-bagi. Karena itu gereja yang didirikan atas batu karang Petrus dinamakan gereja Katolik, yang berarti umum atau universal untuk semua orang. Gereja ini diperuntukkan bagi semua orang yang percaya pada Kristus dalam pengajaran para rasul, ajaran apostolik. Sebab itu Matius mencatat dalam bab 28 ayat 20 saat Yesus mengatakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Inilah perintah Tuhan pada para rasul untuk mengajarkan segala sesuatu yang didengar dari Tuhan sendiri. Demikianlah jemaat yang didirikan di atas batu karang Petrus disebut juga jemaat apostolik, gereja apostolik, karena mereka menerima Kristus dalam ajaran para rasul. Lalu apa saja buah dari hasil pengajaran para rasul atau buah dari ajaran apostolik? Ini kita bicara masih ajaran apostolik di gereja perdana. Nomor 1 adalah terbentuknya jemaat perdana. Bagian ini menjadi amat penting untuk menjelaskan karya misi para rasul yang digerakkan oleh Roh Kudus sebagai pemenuhan janji Tuhan bagi mereka. Dalam Yohanes bab 14 ayat 16 sampai dengan 17, Yesus katakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia." Saudara-saudari, setelah jemaat perdana terbentuk sebagai sel-sel kecil di berbagai kota penting seperti Efesus, Korintus, Galatia, dan lain-lain, mulai terpikirlah mereka untuk menuliskan kembali semua ajaran Yesus dan juga pengajaran para rasul dalam satu kesatuan. Inilah cikal bakal lahirnya Injil Perjanjian Baru sebagai buah misi yang kedua dari pengajaran para rasul. Itu berarti misi pertama para rasul bukanlah menulis Injil atau kitab suci Perjanjian Baru. Misi pertama mereka adalah mewartakan kabar gembira dan sukacita kebangkitan Kristus kepada umat di seluruh dunia. Injil baru ada secara tertulis di tahun 50-an, yaitu surat pertama kepada jemaat di Tesalonika. Surat pertama kepada jemaat di Tesalonika tahun 50-an. Yang lebih menarik, surat itu ditulis oleh Paulus, bukan salah satu dari ke-12 murid. Dan isi surat itu adalah pengajaran apostolik seorang Paulus, pembunuh yang bertobat. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika ini memiliki tujuan khusus. Selain untuk memberi dorongan dan keteguhan iman kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah itu, Paulus juga menjawab beberapa pertanyaan penting dari jemaat Tesalonika saat itu. Kalau seorang Kristen meninggal sebelum Kristus datang kembali, apakah orang itu menerima hidup yang kekal dan sejati dari Kristus? Itu pertanyaan mereka. Ada juga pertanyaan lain, kapankah Kristus akan datang kembali? Dan hampir keseluruhan surat itu, Paulus memberi nasihat kepada mereka supaya terus berjaga dengan tenang sambil menantikan kedatangan Kristus dengan penuh pengharapan. Saudara-saudari terkasih, Injil yang kita kenal saat ini baru terbentuk di tahun 90-an sampai dengan 100. Kita ambil rentang ini karena belum ada kepastian soal tahunnya. Tetapi di antara tahun 90 sampai tahun 100 Masehi. Inilah rentang yang bisa diperkirakan karena masih ada banyak perdebatan tentang tahun yang pasti. Saudara-saudari, dari sini kita lalu diberi informasi bahwa ada rentang yang kosong sejak kematian Yesus sampai terbentuknya Injil Perjanjian Baru. Nah, rentang waktu ini atau rentang waktu yang kosong ini di mana tidak ada Injil tertulis, inilah justru yang menjadi masa yang amat penting untuk kita refleksikan bahwa ajaran apostolik lisan dari
kota ke kota saat itu yang menjadi cikal bakal terbentuknya Injil yang kita kenal saat ini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Injil Perjanjian Baru adalah salah satu bagian dari ajaran apostolik. Bagian dari ajaran apostolik, karena tidak semua pengajaran para rasul masuk dalam kanon kitab suci Perjanjian Baru. Jadi jika ada orang Katolik menolak ajaran apostolik, sebenarnya dia menolak Injil itu sendiri. Karena Injil Perjanjian Baru adalah salah satu bagian dari isi pengajaran apostolik para rasul saat itu, saat gereja perdana. Para sahabat terkasih, saudara-saudari, lebih jauh gereja menyadari bahwa ajaran apostolik adalah perekat yang berkesinambungan bagi gereja dalam ziarah sampai saat ini. Sebagai misal, surat-surat apostolik yang dikeluarkan oleh para paus adalah bukti bahwa gereja Katolik masih berdiri kokoh di atas batu karang para pengganti Petrus. Surat-surat apostolik dikeluarkan untuk membaca kitab suci dalam terang baru sesuai dengan situasi zaman, sebagai pegangan bagi umat sekaligus sumbangan pikiran dan refleksi gereja bagi dunia. Hal yang lain, surat apostolik sekaligus menghindari penafsiran bebas yang dilakukan orang per orang yang menimbulkan perpecahan dan penafsiran akan isi kitab suci sebagai sebuah pengajaran resmi. Gereja Katolik menyadari betapa penting ajaran apostolik yang kemudian diterjemahkan dalam surat-surat gembala para uskup di masing-masing keuskupan, bahkan sampai ke tingkat paroki, yang tentunya berada dalam situasi yang unik dan khusus. Jadi kalau kita lihat dalam satu rangkaian yang besar, ada surat apostolik paus, terus turun ke tingkat sedikit lebih di bawah, seperti di Indonesia KWI, lalu dari tingkat KWI ke keuskupan-keuskupan. Misalnya Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Agung Palembang, Keuskupan Agung Ende. Di dalam keuskupan ini turun lagi ke tingkat paroki, turun lagi ke tingkat stasi, turun lagi ke tingkat yang lebih kecil di dalam gereja, kita sebut dengan komunitas umat basis. Kecil sekali. Itu satu rangkaian yang berkesinambungan sampai ke tingkat yang paling kecil, bahkan pribadi per pribadi. Namun semua surat itu masih dalam satu warna yang sama, tetap dalam satu garis pengajaran teologi dan refleksi yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Saudara-saudari, semoga ini berguna untuk kita semua. Dan kalau ada sesuatu yang dianggap kurang bisa ditambahkan dan juga bisa dipertanyakan di kolom pertanyaan. Tuhan memberkati.